Bismillah teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya penyakit hati itu akan mengantarkan penyakit hati yang lainnya. Contoh sombong itu akan mengantarkan yaitu hasad, kemudian berburuk sangka, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, baru kemudian ghibah, menyebarkan aib orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang definisi ghibah, dzikruka akhaka bima yakra. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai, dia benci. Dan para ulama menyebutkan diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar, bahwasanya penyebutan yang dikatakan oleh Nabi SAW itu yaitu berupa apa? Dengan lafaz, membicarakan. Kemudian juga bisa dengan tulisan, ya. Kemudian juga bisa dengan isyarat, seperti memincingkan mata atau meniru perbuatan yang dia bicarakan, orang yang dia bicarakan. Dan zaman sekarang itu lebih mudah untuk melakukan ghibah, terutama di media sosial melalui tulisan. Ya, orang membicarakan aib orang lain. Ya. Nah, ini hendaknya kita hindari. Bahkan sebagaimana telah dibahas pada sebelumnya, yaitu yang mendapatkan dosa tidak hanya orang yang menggibai, tapi juga orang yang mendengar dan menyetujui, bahkan hanya sekedar mendengar atau juga bisa membaca. Nah, oleh karena itu hendaknya kita hindari. Ya, karena perbuatan ghibah ini akan merugikan pelakunya. Kemudian para ulama juga menyebutkan perbuatan ghibah itu dosanya bertingkat-tingkat. Dan ya, tingkat besar dosa itu tergantung yaitu dampak buruk yang ditimbulkan. Ya, semakin dekat yang ia bicarakan seperti orang tuanya, pasangannya, anak istrinya, maka akan semakin besar dosanya. Begitu pula ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, membicarakan pemimpin, kemudian membicarakan seorang alim, seorang ulama yang jadi panutan, maka itu dosanya akan semakin besar. Ya, oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dari ghibah, bahkan ya jangan sampai kita sekedar membacanya aja, hendaknya kita hindari, atau mendengarkan ghibah itu harus kita ingkari, ya, sehingga kita juga tidak terkena dosa dari ghibah tersebut. Semoga bermanfaat.